Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Suhendi, Khusnul, dan Fatihah. Kami akan membahas mengenai ruang lingkup dan cabang-cabang filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari istilah filosofia atau philophos yang diambil dari bahasa Yunani. Philo sendiri memiliki arti cinta, lalu sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Ruang lingkup filsafat. Di sini ada dua macam sifat pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu berhubungan erat dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi, yang merupakan bidang kajian filsafat yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengetahuan manusia. Cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu erat hubungannya dengan logika dan metodologi, dan dalam hal ini kadang-kadang filsafat ilmu ditumbuhkan pengertiannya dengan metodologi. Cabang-cabang filsafat. Filsafat merupakan bidang studi sedemikian luasnya sehingga diperlukan pembagian yang lebih kecil. Dalam pembagian tersebut tidak ada tata cara pembagian sehingga terdapat perbedaan. Filsafat dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang induk sebagai berikut. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan terdiri dari epistemologi, logika, dan kritik ilmu-ilmu. Yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan terdiri dari metafisika umum atau ontologi, metafisika khusus yang meliputi teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan terdiri dari etika dan estetika. Dan yang keempat, sejarah filsafat. Pembagian filsafat dibagi menjadi dua macam secara sistematis dan struktur. Secara sistematis didasarkan pada sistematika yang berlaku di dalam kurikulum akademis, meliputi metafisika atau filsafat tentang hal yang ada, epistemologi atau teori pengetahuan, metodologi atau teori tentang metode, logika atau teori tentang penyimpulan, etika, filsafat tentang pertimbangan moral, estetika, filsafat tentang keindahan, dan sejarah filsafat. Pembagian yang kedua ini meliputi berdasarkan struktur pengetahuan filsafat yang berkembang sekarang ini. Terbagi menjadi 3 bidang, yaitu filsafat sistematis, filsafat khusus, dan filsafat keilmuan. Filsafat sistematis terdiri dari metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Filsafat khusus terdiri dari seni, kebudayaan, pendidikan, politik, sejarah, bahasa, hukum, budi, agama, kehidupan sosial, dan filsafat nilai. Filsafat keilmuan terdiri dari filsafat matematika, ilmu-ilmu fisik, linguistik, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, penyusunan menurut struktur secara menyeluruh dalam bidang filsafat ini oleh De Liang-ji diharapkan akan membantu dalam rangka menyusun kurikulum dan pengajar filsafat di pendidikan tinggi Indonesia, agar dalam studi filsafat para lulusannya memiliki pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam studi filsafat, untuk memahami secara baik, paling tidak kita harus mempelajari 6 bidang pokok, yaitu metafisika atau ontologi, epistemologi atau teori tentang pengetahuan, logika, metodologi atau konsep metode, etika, dan terakhir sejarah filsafat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.